Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر الكرام, hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita dalam kesempatan yang sangat baik ini, dalam majlis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, dalam rangka menambah ilmu dan wawasan yang bermanfaat bagi kita, dalam rangka meningkatkan keimanan kita sesaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua yang ada di majlis ini khususnya ilmu yang bermanfaat, menjadikan apa yang nanti kita pelajari bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai, yang senantiasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebagaimana kita juga berharap mudah-mudahan perpisahan kita setelah kita belajar nantinya merupakan perpisahan yang tidak meninggalkan dosa-dosa. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasul yang mulia, panutan kita, manusia yang paling utama secara mutlak, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari beliaulah kita tahu dan paham bagaimana menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya. Menjadi hamba Allah yang menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Karena perantara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah kita bisa keluar dari kegelapan menuju keadaan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa terangkan kita, keadaan kita dengan ilmu dan iman. Allahumma amin. Juga semoga tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti agama beliau ini dengan baik. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Tabaraka wa ta'ala, kita masih bersama pelajaran kita tentang penjelasan makna dari Fatihah yang sudah berlalu dan surat-surat yang tergolong pada qisar mufassal, surat-surat pendek yang dimulai dari surat Ad-Duha hingga surat An-Nas. Hingga pertemuan ini kita sudah mengkaji dan mempelajari makna atau tafsiran berapa surat? Berapa? Dari Ad-Duha sampai yang terakhir kita pelajari sudah berapa? Ada 5 atau 4? Kita hitung. Ad-Duha, kemudian Al-Insyirah, kemudian At-Tin,
Ya. Kemudian Al-Alaq, dan ini yang kelima insya-Allah. Sudah tuntas sebelumnya pembahasan Al-Alaq ya. Yang mana kita tutup dengan sedikit penjelasan tentang sujud sunnah yang disebut sebagai sujud tilawah. Nanti kita akan ulang kembali karena ternyata masih ada terjadi kekacauan sedikit di belakang sebelumnya. Ya, nanti di penutup insya-Allah kita akan perjelas kembali tentang sujud tilawah. Selanjutnya kita akan masuk ke surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar ini surat yang ke-97 sesuai urutan yang ada di mushaf, dimulai dari Al-Fatihah sebagai surat yang pertama dan surat Al-Qadar sebagai surat yang ke-97 dari 114 surat yang ada di dalam mushaf. Surat ini terdiri dari 5 ayat. Dimulai dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada 5 ayat. Dan al-qadar itu artinya adalah kemuliaan. Dan ini salah satu dari arti al-qadar, yang mana artinya yang lain nanti insya-Allah kita akan jelaskan. Para ulama berselisih pendapat termasuk golongan makkiyahkah atau madaniyahkah surat al-qadar ini. Namun mayoritas ulama atau jumhur ulama berpendapat bahwa surat Al-Qadar ini termasuk surat Madaniyah. Jadi kalau tidak salah, ini surat Madaniyah pertama yang kita pelajari dari awal. Sebelumnya kita mempelajari surat-surat Makkiyah, baik secara kesepakatan para ulama atau menurut pendapat mayoritas. Nah, surat Al-Qadar ini menurut pendapat mayoritas ulama, dia adalah surat Madaniyah. Siapa yang ingat apa itu surat Madaniyah? Boleh angkat tangan. Surat yang turunnya setelah Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Yakni sudah di Madinah beliau, lalu turunlah surat-surat atau ayat-ayat, maka surat atau ayat ini disebut sebagai Madaniyah. Kenapa? Dijelaskan oleh mayoritas ulama ini yang berpegang dengan pendapat bahwa Al-Qadar adalah surat Madaniyah, karena surat Al-Qadar itu berbicara tentang bulan Ramadan. Sedangkan puasa Ramadan itu baru disyariatkan setelah Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Jadi disyariatkan di kota Madinah. Sehingga mereka mengatakan bahawa surat ini turunnya setelah Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, sehingga disebut sebagai surat Madaniyah. Ya. Ini pendapat jumhur, mengisyaratkan bahawa di sini ada perbedaan pendapat. Ya. Yang mengatakan bahawa surat ini Makkiyah, apa alasan mereka? Alasan mereka bahawa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Al-Quran itu turun di Lailatul Qadar. Dan bagian atau surat atau ayat yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Turunnya di mana? Di Mekah. Di gua apa namanya kemarin? Jabal Hira. Ya, di Jabal Hira. Itu fase ketika Nabi SAW masih di Mekah. Bahkan awal-awal mulanya beliau diutus sebagai seorang Nabi, ya, atau seorang Rasul. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, apakah surat Al-Qadar ini memiliki hubungan dengan surat sebelumnya yang kita bahas?
yaitu surat Al-Alaq. Sebagaimana kita menjelaskan surat Al-Alaq itu berkaitan dengan surat sebelumnya, yaitu surat At-Tin. Sebagaimana surat At-Tin juga kita jelaskan memiliki kaitan dengan surat sebelumnya, yaitu Al-Insyirah. Al-Insyirah juga memiliki kaitan dengan Ad-Duha. Dari Ad-Duha sampai Al-Alaq ini bercerita tentang nikmat atau sebahagian nikmat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, surat Al-Qadar apakah memiliki munasabah, hubungan, kaitan dengan surat sebelumnya? Untuk menjawab ini kita sebutkan pernyataan dari Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, termasuk ulama yang menjadi rujukan atau referensi utama termasuk dalam hal ilmu Al-Quran ini. Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahawa setiap surat pada asalnya mempunyai hubungan dengan surat sebelumnya atau sesudahnya. Hubungan itu dapat diketahui, boleh jadi juga tidak dapat diketahui. Namun dia memiliki keterkaitan, memiliki hubungan. Nah, apa hubungan surat Al-Qadar dengan surat Al-Alaq? Itu diperlihatkan ketika ayat-ayat awal dalam surah Al-Alaq. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di dalam Gua Hira. Maka surat Al-Qadar ini menjelaskan bahawa ayat-ayat tersebut turun pada malam Lailatul Qadar. Ya, surat tersebut turun pada malam Lailatul Qadar. Pendapat ini dipegang kuat oleh sebahagian ulama yang berpendapat tadi bahawa surat Al-Qadar itu adalah surat Makkiyah. Ya. Baik. Kita masuk ke penjelasan ayat. Ayat yang pertama berbunyi, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami menurunkannya. Ada katanya di situ. Kata ganti yang dalam bahasa Arab disebut sebagai dhamir. Ada dhamir di situ. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya di malam kemuliaan atau di Lailatul Qadar. Kepada siapa atau kepada apanya itu kembalinya? Karena namanya kata ganti. Kata ganti itu biasanya datang setelah kata zahirnya itu disebutkan. Contoh, ya, kalau bahasa Indonesianya, saya tadi bertemu dengan Ustaz Kahfi misalnya. Dia sekarang agak gemukan. Dia, itu kata ganti. Kenapa disebut dia di situ? Ya, untuk mempersingkat. Mengganti nama Ustaz Kahfi. Tidak perlu sebut nama Ustaz Kahfi lagi karena sudah disebutkan di awal sebagai gantinya disebut dia. Kata ganti yang digunakan untuk orang kedua. Orang kedua atau orang ketiga? Dalam bahasa Indonesianya. Ketiga, ya. Orang ketiga. Dia sekarang agak gemukan. Terus ketika jumpa saya meminjam bukunya. Nya, itu kata ganti juga. Ya. Contoh dalam bahasa Indonesianya. Nah, di sini disebutkan nya, kalau dalam bahasa kita disebutkan nya tanpa disebutkan apa dan siapa yang menjadi tempat kembalinya kata ganti itu. Dan para ulama berpendapat bahawa ini termasuk kaedah dalam memahami kata ganti di dalam Al-Quran atau dhamir yang ada di dalam Al-Quran. Para ulama berpendapat bahawa setiap dhamir kata gantinya yang disebutkan di dalam Al-Quran hukum asalnya kembali kepada Al-Quran. Meskipun sebelumnya Al-Quran itu tidak disebutkan. Meskipun sebelumnya nama Al-Quran tidak disebutkan. Kalau contoh disebutkan seperti apa? Dalam bahasa Indonesia saya contohkan, saya memiliki Al-Quran.
Sudah saya sebutkan kata Al-Quran. Saya membelinya dulu di Makkah. Nyanyi itu disebutkan sebagai kata ganti Al-Quran setelah kata Al-Quran disebutkan. Namun kalau tidak disebutkan sebelumnya, maka kata para ulama, hukum asalnya itu kembalinya ke Al-Quran. Makanya makna dari inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkannya kepada siapa kembalinya tadi? Al-Quran. Yakni kami telah menurunkan Al-Quran itu pada Lailatul Qadar. Ini makna yang pertama yang harus kita pahami. Jadinya di situ adalah Al-Quran. Jadi bukan orang, bukan Rasul, bukan malaikat, ya, tapi Al-Quran. Dan ada dua pendapat, apa sih maksud dari ini? Ada dua pendapat yang disebutkan oleh para ulama tentang maksud ayat yang pertama ini, yakni menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Maksudnya apa? Pendapat yang pertama mengatakan bahawa Al-Quran diturunkan secara keseluruhan. Dari awal sampai akhir diturunkan secara keseluruhan dalam satu waktu dari Al-Lauhul Mahfuz ke namanya Baitul Izzah yang ada di langit dunia ini. Ini pendapat yang paling kuat, wallahu ta'ala a'lam, yang dipegang erat-erat oleh Ibnu Abbas. Jadi imam pendapat ini adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, salah seorang faqih dari kalangan sahabat, bahkan mufassirnya para sahabat itu adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma salah satunya. Beliau bahwa maksud kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, yakni menurunkannya secara keseluruhan dari Al-Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah langit dunia ini. Ya, dan itu juga pendapat yang disebutkan oleh Utsaimin di dalam bukunya yang kita jadikan sebagai rujukan utama dalam kajian kita ini. Ibnu Abbas mengatakan, Anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidah minal lawhil mahfuz ila baitil izzati minas sama'id dunya. Allah menurunkan Al-Quran secara keseluruhan dari Al-Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Langit dunia ini maksudnya langit yang kita lihat ini. Ya. Thumma nazala mufassalan, kemudian setelah itu barulah Al-Quran diturunkan mufarraqan atau mufassalan secara bertahap. Tidak langsung semuanya diturunkan begitu, tapi surat per surat atau ayat per ayat, bagian per bagian. Bihasabil waqa'i', berdasarkan kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa. Ada peristiwa ini yang menjadi sebab diturunkannya firman Allah ini, barulah dia turun. Ya, meskipun tidak setiap ayat yang turun itu memiliki sebab. Ya. Fi 23 sanatan ala Rasulillah. Jadi setelah itu barulah diturunkan kepada Nabi kita secara bertahap berdasarkan kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi bersama beliau selama berapa tahun? Selama 23 tahun. Yakni semenjak umur beliau 40 tahun, beliau menyendiri di Gua Hira dan didatangkan oleh Jibril menyampaikan wahyu yang pertama sampai beliau wafat. Masa-masa turunnya Al-Quran itu selama 23 tahun. Selama itulah Al-Quran diturunkan kepada beliau secara bertahap, yang kemudian dibukukan, yang sekarang kita bisa nikmati dengan membuka mushaf-mushaf yang ada. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa maksud dari ayat ini, Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, yaitu ketika turun 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Jadi turunnya itu tepatnya itu pada malam Lailatul Qadar. Ya, tapi pendapat yang paling kuat
Kita tidak akan memperpanjang pendapat kedua ini karena pendapat yang paling kuat yang dipilih oleh Syekh Al-Utsaimin yang kita berjalan di atasnya, yang kita pegang juga, itu pendapat yang pertama. Jadi surah Al-Qadar bercerita tentang turunnya Al-Quran secara keseluruhan dari Al-Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Selanjutnya, pada ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata inna. Apa arti inna tadi? Kami, sesungguhnya kami. Allah menggunakan kata kami dan itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembalinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa menggunakan kami tidak menggunakan aku? Ya. Karena kami itu biasanya menunjukkan bahwa yang berbicara atau kembalinya kepada pembicara yang jumlahnya lebih daripada satu. Ya. Baik dalam bahasa Arab ataupun bahasa Inggris sama. Lebih daripada satu pakainya kami. Ya kan ya? Ya. Kenapa Allah menggunakan kata kami, tidak menggunakan kata aku? Sampai-sampai masalah ini dijadikan oleh orang-orang Nasrani sebagai hujah atas akidah mereka. Bahawa Tuhan itu ganda, kata mereka. Tuhan itu tidak esa. Buktinya apa? Di dalam Al-Quran banyak yang kembalinya kepada Tuhan tapi digunakan kata inna, kami. Ini menunjukkan Tuhan lebih daripada satu, kata mereka. Karena biasanya kata-kata kami itu digunakan untuk ganda, bukan untuk esa, bukan untuk satu. Ya, ini kita katakan apa namanya itu? Itu namanya apa? Syubhat atau kalau bahasa Arabnya ta'nun, celaan. Ya. Hujah mereka hujah yang batil. Kenapa? Karena mereka tidak paham bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab sebenarnya penggunaan kami itu bukan hanya untuk satu. Penggunaan kata kami bahkan di bahasa kita juga itu bisa digunakan untuk pembicara satu orang dalam rangka membesarkan dan mengagungkan dia. Dalam bahasa Indonesia kadang, ya misalnya pengurus suatu yayasan atau pengurus masjid, ya, atau mungkin dia orang yang dianggap berilmu, ketika dia berbicara, ya, dalam rangka membesarkan diri, maksud membesarkan diri ini ya menduduki dirinya sesuai kedudukan yang dipandang oleh masyarakat dia seperti itu, gitu ya. Atau dalam rangka tawadhu, ya, dia mengatakan kami dulu belajar bersama Syekh Fulan, padahal maksud dia adalah saya. Ya. Nah, penggunaan kami itu bukan hanya untuk pembicara yang jumlahnya lebih daripada satu. Tapi dia juga terkadang dalam bahasa digunakan untuk pembicara yang jumlahnya cuma satu orang. Namun dalam rangka untuk mengagungkan siapa yang berbicara. Ini sekali lagi, ya, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang menurunkan Al-Quran. Sekaligus di sini kata Syekh Al-Utsaimin terdapat tasyrifun lil Quran. Pengagungan terhadap Al-Quranul Karim ketika di sini dia disandarkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala sebagai yang menurunkannya. Penyandaran sesuatu kepada Allah itu bentuk pemuliaan perkara itu. Contoh ketika kita mengatakan Baitullah, rumah Allah. Rumah ini disandarkan kepada Allah. Kenapa? Karena saking mulia dan agungnya rumah ini. Ya. Ketika apa lagi? Sabilillah. Kenapa kata sabil ini disandingkan kepada Allah? Menunjukkan sabil atau jalan ini adalah jalan yang mulia. Abdullah, kata abdun, hamba, disandarkan kepada Allah, menunjukkan dia adalah sesuatu yang mulia dan agung. Ya, ini bentuk penghormatan pertama yang tersirat
Kalau tidak tersurat dari ayat yang pertama. Ketika Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini kemuliaan pertama yang ditampakkan di sini bagi Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena yang menurunkan dia di situ adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan terhadap orang Nasrani tadi ya. Kemudian juga bantahan yang kedua, kalau seandainya kata kami itu berarti banyak, lebih daripada satu, niscaya Abu Jahal dan kawan-kawannya dulu itu lebih dahulu mengingkari kemahaesaan Allah. Ya, daripada orang Nasrani. Pasti Abu Jahal yang lebih dahulu mengingkari kemahaesaan Allah, namun mereka tidak begitu. Mereka tetap mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena Abu Jahal dan kawan-kawannya orang yang lebih paham dengan bahasa Arab dibandingkan orang-orang Nasrani. Ya, jadi sesuai bahasa Arab pun tidak benar. Ya. Kemudian ada sebahagian ulama yang berpendapat bahwa kami di sini maksudnya bukan Allah, tapi adalah para malaikat Allah. Ya. Ada sebahagian yang berpendapat bahwa inna, kami di sini kembalinya bukan ke Allah Azza wa Jalla, tapi kembalinya kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejatinya siapa? Malaikat Jibril. Allah yang menurunkan, betul, namun melalui perantara malaikat Jibril. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah." Dalam surat apa itu? Dalam surat Al-Qiyamah. Yang artinya adalah apabila kami telah selesai membacakannya, yakni membacakan Al-Qur'an itu, ikutilah bacaan itu. Seperti metode Jibril saat pertama kali datang kepada Nabi kita, Iqra', yang mentalkinkan ini agar apa? Agar setelah dibaca oleh Jibril dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana metode guru-guru tahfiz kita, ya, dibacakan dulu nanti diikuti. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Siapa yang membacakan Al-Qur'an itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Malaikat Jibril. Maka sebahagian ulama berpendapat inna di situ kembalinya tidak kepada Allah, namun kembalinya kepada malaikat-malaikat Allah. Dengan demikian, kata kami menurut pendapat yang kedua ini adalah malaikat. Dan malaikat itu adalah bala tentara Allah, sebagaimana kata Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Tidak ada yang tahu berapa jumlah, ya, atau yang mengetahui tentang bala tentara Allah, yakni para malaikat, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah boleh saja mengatasnamakan tentaranya dengan kami. Ya. Sebagaimana misalnya seorang atasan, pengurus yayasan misalnya, ketika dia mereport atau melaporkan hasil kerjanya, dalam bulan ini kami telah mengecor, ya, jalan yang becek itu. Mengatakan kami, padahal yang mengerjakan adalah tukang-tukangnya, kan gitu. Yang mengerjakannya adalah bawahan-bawahannya. Namun dia bisa mengatasnamakan pekerjaan tersebut dengan kami. Ya. Ini untuk mengisyaratkan bahawa pada asalnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala, namun disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara Jibril. Ya. Jadi kembali kita ulangi sebagai bantahan kepada kaum Nasrani bahawa kata kami tidak lantas melazimkan bahawa Allah itu 2, 3, 4 dan seterusnya. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka ma lailatul qadar."
Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Ada pertanyaan di sini ya. Pertanyaan seperti ini dalam bahasa Arab fungsinya itu, dalam ilmu balaghah fungsinya itu adalah untuk tashwiq. Tashwiq itu membuat orang tertarik. Modern sekarang mungkin kepo, jadi ingin tahu. Seseorang ketika mendapatkan informasi atas dasar keingintahuan dia sebelumnya, itu lebih nempel di sini. Ya. Lebih nempel. Kenapa ada pertanyaan seperti ini? Di antara jawaban yang disebutkan oleh ahli tafsir, ya, oleh ulama kita, di antaranya Syekh Al-Utsaimin hafizahullahu taala, karena pada saat itu orang Arab tidak mengenal malam dengan nama Lailatul Qadar. Tidak ada malam yang namanya Lailatul Qadar ketika itu. Ya. Maka ketika di ayat yang pertama Allah telah berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, maka untuk menjelaskan apa Lailatul Qadar itu diawali dengan pertanyaan supaya mereka semakin tertarik untuk menyimak ayat-ayat selanjutnya, untuk mendapatkan ilmu yang baru. Makanya dengan pertanyaan. Dan metode mengajar dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu, ini di antara metode yang sangat bagus dan teruji. Ya. Kalau antum ingin mempelajari sesuatu, pelajaran itu disadurkan dalam bentuk soal tanya dan jawab, itu lebih bagus biasanya. Ya. Pertanyaan itu akan teringat oleh kita dan jawabannya juga mudah diingat dibandingkan bentuknya uraian saja. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan metode ini banyak sekali disebutkan disebutkan di ayat-ayat yang lain dalam Al-Qur'anul Karim. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitabnya Al-Majmu', Lailatul Qadri mukhtassatun bihadhil ummah zadahallahu syarafan falam takun liman qablaha. Lailatul Qadar ini khusus untuk umat ini. Umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita-kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kemuliaan untuk malam ini dan tidak didapatkan oleh umat-umat sebelumnya. Jadi Lailatul Qadar itu di antara kekhususan yang Allah berikan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan di dalam sabdanya yang sahih tentang umur umatnya. Nabi bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila as-sab'in." Umur umatku itu antara 60 hingga 70. 60 hingga 70. Kalau ada yang sudah sampai 60, maka itu ajalnya sudah dekat itu. 70 apalagi. Ya. Ada yang lebih daripada 70. Ini juga sesuai sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan setelah itu, wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sedikit orang yang bisa melampaui umur tersebut. Ada memang, tapi tidak banyak. Dari banyaknya umat Nabi Muhammad ini, ya, cuma sedikit yang lewat dari 70. Ada yang 80, 90, bahkan mungkin ada yang 100. Yang 100-an itu biasanya digelari dengan Al-Mu'ammar. Ya, umur dia itu dipanjangkan. Nah, karena sebab ya hidupnya umat Muhammad itu sekitar 60 sampai 70 tahun, artinya pendek dibandingkan umur umat-umat terdahulu. Kalau sudah 60 tahun, ini kita sekarang sedang berjalan ya menuju Allah Subhanahu wa taala, hampir-hampir saja kita sampai. Hampir-hampir saja ajal kita
sampai. Ya. Yang umur-umurnya 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun harus lebih siap-siap ini. Ya. Meskipun mati tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan. Tapi artinya dapat dipastikan kalau sudah 60 berarti dekat, kan gitu. Ya. Karena itu, ya, Allah Subhanahu wa taala ingin memberi karunia kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan suatu malam, yaitu Lailatul Qadar. Yang mana jika seseorang beribadah pada malam tersebut dengan sungguh-sungguh, ibadahnya itu akan bernilai lebih baik dari berapa? Daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa? 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Jadi ini sudah melebihi rata-rata umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi disebutkan rata-ratanya 60-70. Itu kalau seandainya bertemu malam Lailatul Qadar pada 1 tahun saja. Ya. Pada 1 tahun saja. Bayangkan kalau seandainya dia berjumpa dengan Lailatul Qadar selama 10 tahun. Bayangkan pula kalau seandainya selama 20 tahun dia berjumpa dengan Lailatul Qadar, mengisi Lailatul Qadar itu dengan beribadah, dengan bersungguh-sungguh. Kalau 10 tahun berarti berapa jadinya? 830-an tahun. Selain itu malam atau hari, malam-malam yang tidak dihitung di dalamnya Lailatul Qadar. Ya, tidak dihitung di dalamnya Lailatul Qadar. Jadi 83 tahun 4 bulan tadi tanpa ada Lailatul Qadar di dalamnya. Bayangkan pula kalau seandainya 20 tahun, 830 tahun saja itu sudah mendekati masa dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam dakwahnya selama 950 tahun. Dan umur beliau pasti lebih panjang daripada masa dakwahnya. Ini menunjukkan betapa panjangnya umur umat-umat terdahulu. Ya. Sehingga Allah ingin, ya, berikan karunia lebih bagi umat Nabi Muhammad, bagaimana mereka bisa mengejar ibadah umat-umat terdahulu dengan cara menganugerahkan satu malam yang beribadah dengan sungguh-sungguh di dalamnya itu seakan-akan beribadah selama 1000 tahun sebagaimana disebutkan oleh Allah di ayat selanjutnya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Baik, azan Isya sudah masuk, kita akan lanjutkan setelah kumandang azan Isya insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى ربي سيهدين. كلام أعظم من كلام الله، وبما أنه لا أحد أعظم من الله فلا أحد أعلم بالله من الله. Yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita kembali melanjutkan pembahasan tentang makna dan tafsiran surat Al-Qadar. Sebelumnya kita sedang menjelaskan ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr." Allah Ta'ala berfirman, dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu atau malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kata-kata lebih baik atau khairiyah yang dimaksud di sini tidaklah terjadi kecuali dengan memperhatikan dua perkara ini. Yang pertama, lebih baik dimaksud tadi maksudnya adalah satu malam Lailatul Qadar yang diisi dengan ibadah itu nilainya lebih baik daripada ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan tanpa ada malam Lailatul Qadar di dalamnya.
Itu yang pertama. Kalau ada malam Lailatul Qadar di dalamnya tentu lebih baik ya dibandingkan yang pertama. Yang kedua, lebih baik ini tidaklah dikatakan lebih baik melainkan ibadah yang dilakukan di malam Lailatul Qadar itu dalam rangka imanan wahtisaban. Yang selalu kita dengar dari para penceramah di saat bulan Ramadan mengingatkan man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban. Ini syaratnya. Barang siapa yang menghidupkan, melakukan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, yakni ikhlas. Ya. Iman di sini dijelaskan oleh para ulama dengan meyakini bahwa malam ini malam yang agung, dengan meyakini bahwasannya saya melakukan ini dalam rangka ingin mencari pahala Lailatul Qadar dan yang semisalnya. Percaya bahwa setiap amalan itu diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya imanan. Wahtisaban itu mengharapkan pahala hanya dari sisi Allah tabaraka wa taala, ikhlas. Kalau seandainya seseorang beribadah di malam hari itu riya, sum'ah, tidak ada keimanan pada dirinya, maka apa yang dia lakukan pada malam hari itu juga belum tentu lebih baik daripada ibadah yang dia lakukan selama 1000 bulan. Jadi dikatakan lebih baik itu tatkala kita memperhatikan dua hal yang tadi kita sebutkan. Kemudian para ulama membahas tentang turunnya Al-Quran ini. Tadi kita mengatakan bahwa kita memegang pendapat yang pertama, bahwa maksud ayat pertama Allah menurunkan Al-Quran secara jumlah, secara keseluruhan dari Al-Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Apa itu Al-Lauhul Mahfuz? Secara bahasa, Al-Lauhul Mahfuz itu artinya adalah lembaran yang terjaga. Al-Lauh itu lembaran, Al-Mahfuz artinya terjaga. Maksudnya terjaga dari apa? Terjaga dari pencurian setan atau terjaga dari perubahan-perubahan. Apa-apa yang tertulis di Al-Lauhul Mahfuz itu tidak mungkin dicuri oleh setan dan tidak mungkin diubah-ubah baik oleh setan ataupun oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Itu kenapa disebut sebagai Al-Lauhul Mahfuz. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir seluruh makhluk, baik benda hidup ataupun benda mati, malaikat ataupun manusia atau jin atau makhluk-makhluknya yang lain, itu takdirnya sudah tercatat di lauh mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Lama. 50.000 tahun. Kita belum hidup selama itu ya mungkin ya. Maksudnya dunia ini. Wallahu taala alam. Yang jelas, yang pasti kita belum hidup selama itu. Dan Allah telah menulis takdir itu 50.000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Dan salah satu yang ditulis di Lauhul Mahfuz itu adalah Al-Quran secara lengkap. Jadi sebelum ada bumi, sebelum ada langit, Al-Quran sudah ada. Sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara bertahap. Ya. Mulai di umur beliau yang ke-40 tahun saat beliau menyendiri di Jabal Ghar Hira itu. Ya. Berdasarkan kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 106. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukfin wa nazzalnahu tanzila. Ini dalil Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita secara bertahap. Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau wahai Muhammad membacakannya kepada manusia secara perlahan.
dan kami menurunkannya secara bertahap. Kami turunkan secara bertahap. Kemudian Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala turunkan pada malam Lailatul Qadar, ya, itu secara keseluruhan. Dan ada juga yang berpendapat seperti yang kita katakan tadi, secara bertahap pun diawali pada malam Lailatul Qadar, yaitu pada Gua Hira tadi. Namun pendapat ini kita tepis dulu agar kita fokus dengan pendapat yang kita pegang, ya, bahwa Al-Quran yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar yang dimaksud di sini adalah secara keseluruhan. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih Lailatul Qadar sebagai tempat atau waktu diturunkannya Al-Quran, sedangkan Lailatul Qadar sebagaimana yang kita ketahui tadi adalah waktu yang sangat mulia. Itu merupakan bentuk penghormatan dan pemuliaan yang kedua bagi Al-Quran di surat ini. Ta'zim, bentuk penghormatan, pemuliaan, pengagungan terhadap Al-Quran yang pertama tadi letaknya pada ayat yang pertama, ketika disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Saya langsung ibaratnya yang menurunkan Al-Quran. Bentuk pengagungan yang kedua adalah Allah menyebutkan bahwa Al-Quran ini diturunkan di malam yang mulia, Lailatul Qadar. Yang satu malamnya lebih baik daripada seribu bulan. Dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak memilih makhluknya yang mana yang dia pilih dari sekian banyak makhluknya. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menciptakan langit sebanyak 7 lapis dan menjadikan langit tertinggi lebih mulia daripada langit yang di bawahnya. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menciptakan surga-surga, kemudian menjadikan surga Firdaus itu sebagai surga tertinggi. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita kalau ingin minta surga, mintanya Firdaus sekalian. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga dengan hikmahnya menciptakan para nabi dari sekian banyak manusia, yakni memilih para nabi dari sekian banyak manusia. Artinya Allah telah memilih sebahagian manusia untuk dijadikan manusia yang spesial dari sekian banyak manusia. Dengan hikmahnya Allah berkehendak melakukan itu. Dan dari banyaknya para nabi dan rasul ada yang lebih spesialkan lagi, yaitu para ulul azmi minar rusul. Dari para ulul azmi minar rasul, Allah juga dengan hikmahnya memilih yang lebih spesial lagi. 2 orang yang digelari Khalilur Rahman, Nabi kita Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihis salam. Dari 2 ini Allah pilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul, sebagai sayyidun nas, sebagai penghulu seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya juga, ya, menciptakan banyak tempat. Namun dari banyak tempat tersebut Allah Subhanahu wa taala memilih sebahagian tempat sebagai tempat yang mulia, seperti Mekah, seperti Al-Masjid Al-Aqsa, seperti Al-Madinatul Munawwarah. Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan waktu-waktu, bulan-bulan. Disebutkan dalam Al-Quran, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Ada 12. Dan dari 12 bulan itu Allah menspesialkan ada bulan-bulan haram. Atau Allah menspesialkan satu bulan yang lebih baik daripada bulan-bulan yang lainnya, bulan Ramadan. Dalam satu bulan pun ada banyak hari, banyak malam. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya memilih sebahagian hari lebih baik daripada sebahagian yang lain, memilih sebahagian malam lebih baik daripada malam yang lain. Malam yang paling baik secara mutlak adalah malam Lailatul Qadar. Maka mulianya malam ini, terpilihnya malam ini, lalu disebutkan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam hari ini,
maka itu bentuk pengagungan terhadap Al-Quranul Karim. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang kenapa sih dinamakan sebagai Al-Qadar malam ini. Ya. Tadi kita sebutkan makna Al-Qadar itu apa? Kemuliaan. Ini salah satu dari makna Al-Qadar. Al-Qadar dalam bahasa Arab itu memiliki 3 makna. Al-Qadar dalam bahasa Arab memiliki 3 makna. Yang pertama, asy-syaraf, kemuliaan. Makanya dari tadi kita terjemahkan, sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam kemuliaan. Tahukah kamu apa itu malam kemuliaan? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Makna yang kedua adalah sempit. Al-Qadar itu artinya sempit. Nanti kita akan bahas tentang sempit. Makna yang ketiga dari Al-Qadar adalah takdir. Kalau ini masih dekat-dekat ya. Karena kita mengambil kata takdir ini dari bahasa Arab. Qadar sama takdir memiliki asal kata yang sama, meskipun sempit itu dari kata qaf dal ra juga, sehingga dikatakan dalam bahasa Arab Al-Qadar memiliki 3 makna. Yang pertama kemuliaan, yang kedua sempit, dan yang ketiga takdir. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam Al-Qur'an Karim tentang makna sempit. Karena ini mungkin yang butuh kita ketahui. Ya. Mungkin sebahagian orang Arab sekarang tidak biasa lagi menggunakan kata qaf dal ra yang bermakna sempit ini. Sedangkan di dalam Al-Quran itu sudah banyak disebutkan. Salah satunya di dalam surah Al-Fajr. InsyaAllah kita banyak yang hafal di sini. Dalam surah Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan." Namun apabila Tuhan mengujinya, ibtalahu, mengujinya, faqadara 'alaihi rizqahu. Bagaimana bentuk ujian tersebut? Allah membatasi atau menyempitkan rezekinya. Fayaqul, maka dia berkata, Rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinaku. Ya, ini Tuhan murka, ni tak suka sama aku, ni benci ni, menghinakan aku ini. Ya, kalau disempitkan katanya seperti itu sangkaan dia. Juga disebutkan di dalam surah Al-Isra ayat 30. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Tuhan melapangkan rezeki kepada siapa saja yang dia kehendaki dan menyempitkannya. Melapangkan dan menyempitkan. Melapangkan yabsut, menyempitkan yaqdir. Dan ayat-ayat yang lainnya. Ya. Itu makna sempit tadi. Sedangkan makna yang ketiga, yang bermakna apa tadi? Bahwa Al-Qadar maknanya adalah takdir. Ya. Itu dalilnya adalah firman Allah dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai 5 yang berbunyi, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkannya. Kepada siapa dikembalikannya? Al-Quran. Kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Malam apa itu? Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar dalam ayat lain disebut sebagai Lailatun Mubarakah, malam yang diberkati. Inna kunna munzirin, sungguh kamilah yang memberi peringatan. Fiha, di dalamnya, yakni pada malam itu, yufraku kullu amrin hakim, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Amran min indina inna kunna mursilin, yaitu urusan dari sisi kami, sungguh kamilah yang mengutus rasul-rasul. Urusan yang dimaksud di sini adalah takdir segala sesuatu. Takdir segala makhluk itu disusun atau diatur salah satunya pada malam Lailatul Qadar. Karena takdir, kalau kita mengulang kembali pelajaran akidah atau tauhid kita, takdir itu memiliki beberapa tingkatan, atau dalam bahasa Arab
atau dalam bahasa pelajaran-pelajaran fikih sering disebut sebagai maratibul qadar. Ya, tingkatan-tingkatan takdir. Yang pertama, takdir Allah itu dicatat di Lauhul Mahfuz. Yang kedua disebut sebagai takdir umri, takdir umur. Itu takdir yang dicatat oleh malaikat ketika Allah meniupkan ruh kepada janin dalam perut seorang ibu. Langsung ditentukan di situ rezekinya, ajalnya, amalnya, apakah dia akan bahagia atau celaka. Itu sekali seumur hidup, makanya disebut sebagai takdir umri. Yang ketiga, takdir sanawi. Sanawi itu dari kata sanah. Sanah itu tahun. Jadi takdir ini diatur setiap tahun atau ditulis setiap tahun, diperbaharui setiap tahunnya. Takdir tahunan namanya. Kapan itu? Pada malam Lailatul Qadar. Itu maka kenapa dinamakan sebagai Lailatul Qadar, yakni malam di mana di situ dicatat takdir-takdir untuk 1 tahun ke depan. Yang keempat namanya takdir harian. Kapan takdir harian itu? Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya surat Ar-Rahman ayat 29. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'an. Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, kulla yaumin, setiap hari. Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala dalam kesibukan. Sibuk ngapa? Sibuk ya mengurus takdir segala sesuatunya. Ya. Itu penjelasan ayat kedua dan ayat yang ketiga. Tentang sempit nanti kita akan tambahkan lagi. Kenapa sih disebut sebagai malam sempit, kan gitu? Makna yang pertama berarti malam kemuliaan artinya. Makna yang kedua tadi berarti artinya malam yang sempit. Makna yang ketiga baru malam takdir, karena dicatat takdir di malam tersebut. Malam sempit ini kenapa kita akan bahas pada ayat yang keempat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr." Tanazzalu ini asalnya tatanazzalu. Ya, karena enggak ada dalam bahasa Arab yang akhirannya dhammah. Dia fi'il mudhari awalannya cuma 1 ta. Kalau tanazzala ada, tapi kalau tanazzalu enggak ada. Nah, tanazzalu di sini asalnya dalam bahasa Arab itu tatanazzalu. Tata. Dalam bahasa Arab kata kerja yang sedang berlangsung yang diawali dengan 2 tak seperti ini boleh dihilangkan tak yang pertama untuk meringankan dalam pengucapan. Ya, coba antum baca nanti tatanazzalu pasti lebih sulit dibandingkan tanazzalu langsung. Ya. Tanazzalul malaikatu warruh. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh. Siapa yang dimaksud dengan ruh? Jibril alaihi salam. Jadi makna ruh di sini adalah Jibril. Biizni rabbihim min kulli amr. Dengan izin Tuhannya atau dengan perintah Tuhannya. Untuk apa? Mengatur semua urusan. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu turun para malaikat Allah. Kenapa sih Jibril disebutkan lagi padahal Jibril termasuk malaikat atau tidak? Termasuk. Ada kaedah dalam bahasa Arab atau kaedah dalam syariat kita yang menyebutkan bahwa penyebutan yang khusus setelah penyebutan yang umum itu dalam rangka dalam bentuk pengagungan terhadap yang khusus itu. Malaikat disebutkan secara umum, setelahnya Jibril. Jibril termasuk malaikat atau tidak? Tapi disebutkan lagi dalam rangka ya menjelaskan bahwa Jibril ini malaikat yang utama. Ya. Jadi pada malam itu malaikat turun. Jumlah mereka berapa yang turun itu? Wallahu taala alam. Yang jelas malaikat yang turun itu jumlahnya sangat banyak. Karena dikatakan malaikat secara umum global begitu saja. Tidak ada pengkhususan di situ. Kalau seandainya malaikat yang turun itu semuanya banyak atau tidak?
Ada yang tahu berapa jumlah malaikat? Jumlah para nabi dan rasul, ada yang menghitungnya. Ya. Jumlah malaikat tidak ada yang bisa menghitungnya. Kenapa? Jumlahnya memang tidak terhingga sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu bala tentara Allah ini tentang mereka termasuk jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menunjukkan jumlah mereka tidak terhingga itu atau sangat banyak sehingga tidak bisa dihitung, itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, inni ara ma la taraun. Sesungguhnya aku, wahai para sahabat, melihat apa yang tidak bisa kalian lihat. Karena Rasul terkadang ditampakkan oleh Allah hal-hal gaib yang tidak bisa dilihat oleh manusia normal. Lalu Rasul mengatakan, wa asma'u ma la tasma'un, dan aku mendengar apa-apa yang tidak kalian dengar. Sebagaimana Rasul pernah mendengar ya sesuatu yang biasa tidak pernah didengar atau tidak bisa didengar oleh manusia normal. Selanjutnya Rasul mengatakan, attatis sama wa haqqa laha an ta'id, atau wa haqqa laha an ta'id. Langit berbunyi. Bunyinya itu disebutkan bunyi unta yang menanggung beban yang sangat berat ketika berjalan. Begitulah kira-kira bunyi langit yang didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huqqalaha an ta'id, dan sangat layak bagi langit untuk berbunyi seperti itu. Ya, dia mau berbunyi seperti itu, ya sangat layak, kata Rasul. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa alaihi malakun sajid. Tidaklah di dalamnya, yakni di langit itu, ada tempat seluas 4 jari, melainkan pasti ada malaikat yang sedang sujud. Seberapa luas langit itu? Sangat luas. Ini menunjukkan bahawa jumlah malaikat sangat banyak. Yang terlihat sama kita saja, coba kita gini-gini kan, dah banyak itu jadinya malaikat. Ya, apalagi ya kita sangat jauh dari langit, tentu luasnya langit tidak seperti apa yang kita pandang. Sangat banyak malaikat itu. Ya. Oleh karena itu, salah satu makna Lailatul Qadar yang kedua yang tadi belum kita jelaskan apa? Malam yang sempit. Kenapa malam yang sempit? Karena malaikat turun dari langit menuju bumi pada malam hari itu, seakan-akan bumi sesak dipenuhi oleh para malaikat. Jadi sempit rasanya, meskipun kita tidak merasakannya. Malah mungkin hati kita sedang lapang, sedang mencari-cari malam Lailatul Qadar, sedang bersungguh-sungguh untuk agar dapat malam Lailatul Qadar. Jadi seakan-akan ya, bumi itu menjadi sempit dengan turunnya malaikat pada malam hari itu. Siapa yang mengatakan malaikat turun? Allah Subhanahu wa taala. Tanazzalul malaikatu warruh fiha. Pada malam hari itu malaikat dan Jibril alaihi salam secara khusus turun. Ya, turun. Nah, pengkhususan malaikat Jibril ini itu karena malaikat Jibril sangat mulia, bahkan merupakan pimpinan sayyid, penghulunya para malaikat. Kata-kata biizni rabbihim itu artinya adalah dengan izin. Maksud dengan izin ini dengan perintah Rabb mereka. Artinya tidak semua malaikat turun pada malam hari itu. Siapa yang turun pada malam hari itu? Sesiapa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun pada malam hari itu. Namun yang turun berapa, yang tetap di langit di tempatnya sana berapa, kita tidak tahu. Berapapun yang turun, kalau dibandingkan dengan jumlah malaikat yang banyak tadi yang tidak terhingga, yang turun itu tetaplah banyak. Ya, yang turun itu tetap banyak. Apa tugas mereka turun? Ya, min kulli amr, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk mengatur semua urusan di antaranya ya tadi takdir. Ya, yang ditulis setiap setahun sekali pada malam Lailatul Qadar. Coba perhatikan, ada yang menarik di sini sebagai bantahan tambahan bagi orang-orang Nasrani atau orang-orang kafir yang menggandakan Tuhan tadi. Di sini disebutkan tanazzalul malaikatu warruhu
fiha biizni rabbihim. Ada kata Rabb di situ, dan Rabb itu di situ dipakai dalam bentuk tunggal, esa, satu. Ya, kalau seandainya di ayat yang pertama tadi mereka berdalil ini menunjukkan bahwa Tuhan itu banyak karena pakai kata inna, lalu kenapa tidak disebutkan di situ bentuk banyak dari kata Rabb yaitu arbab? Tapi disebutkan kata Rabb tunggal, itu menunjukkan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa Allah itu satu, tidak lebih atau tidak banyak. Nah, malaikat itu turun membawa keberkahan. Ya. Malaikat turun ke bumi pada malam Lailatul Qadar itu membawa keberkahan sebagaimana halnya ketika malaikat turun di majlis ilmu seperti ini. Membawa keberkahan sehingga menambahkan keberkahan pada malam Lailatul Qadar itu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 malam terakhir sebagaimana disebutkan di dalam sunnah, beliau mengencangkan apa? Sarungnya. Beliau menjauhkan istri-istrinya, maksudnya ya supaya fokus untuk beribadah. Ya. Tidak sibuk bercumbu rayu, gombal-gombalan sama istri. Ini waktunya untuk mengencangkan sarung untuk bersungguh-sungguh beribadah. Bahkan ahya lailahu, disebutkan beliau bergadang pada malam-malam tersebut untuk beribadah. Hanya orang mulia ya yang paham tentang kemuliaan Lailatul Qadar. Orang-orang yang sibuk pada malam Lailatul Qadar dengan kesibukan-kesibukan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah, ini orang-orang yang ya tidak mulia. Kenapa? Tidak tahu kemuliaan malam tersebut. Orang-orang yang paham tentang kemuliaan malam tersebut setelah belajar, maka dia menggunakan kesempatan itu dengan baik. Kita akan bahas sedikit tentang kapan malam Lailatul Qadar itu. Meskipun ini sering dibahas pada ceramah-ceramah bulan Ramadan, namun karena kita sedang membahas tentang Lailatul Qadar di sini, ada baiknya kita jelaskan meskipun tidak terlalu rinci tentang kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi. Kita awali dengan sebuah hadis yang sahih. Ya. Ketika ada dua orang sahabat tengah berdebat. Beliau bersabda, "Inni kharajtu li ukhbirakum Lailatul Qadr fulanun wa fulan." Suatu ketika aku keluar untuk mengabarkan kepada kalian tentang malam Lailatul Qadar. Ya, tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Jadi Rasul sudah mau keluar mengabarkan kepada para sahabat akan terjadi malam Lailatul Qadar pada malam sekian dari bulan Ramadan. Namun apa yang terjadi kata Rasul? Ada dua orang berdebat, ya, farufi'at, hingga tidak dapat lagi diketahui kapannya. Apa maksud sabda beliau itu? Dijelaskan oleh para ulama, beliau langsung dibuat lupa apa yang ingin disampaikan tadi. Awalnya sudah diketahui oleh beliau secara pasti kapan Lailatul Qadar itu untuk disampaikan kepada para sahabat, karena ulah dua orang yang sahabat yang saling berdebat itu mengangkat keberkahan malam tersebut sehingga itu dijadikan samar-samar oleh Rasul. Lupa beliau. Kapan malam Lailatul Qadar? Kira-kira seperti itu. Kapan tadi malam Lailatul Qadar ya? Makanya sampai sekarang tidak diketahui secara pasti kapan Lailatul Qadar. Apa sebabnya? Pertengkaran. Jadi pertengkaran, debat ini hindari, karena termasuk salah satu penyebab dicabutnya keberkahan. Ya. Wa'asa, tapi Rasul mengatakan, jadi ini musibah. Pada asalnya dekatnya jadwal pastinya Lailatul Qadar ini adalah musibah. Kenapa? Ya, malam ini kita sungguh-sungguh rupa-rupanya pas kita sedang futur besok malam Lailatul Qadarnya. Ya. Ya kan gitu. Kalau seandainya kita tidak tahu secara pasti, memang kita berazam nih 10 malam terakhir, malam-malam yang paling diharapkan Lailatul Qadar itu terjadi, saya akan bersungguh-sungguh. Tapi kadang coba lihatlah, udah malam 27 misalnya, malam 28-nya aduh agak capek, tidurlah insyaallah malam tadi nih gitu. Atau mungkin malam 29 nih. Kadang seperti itu. Coba kalau seandainya pasti malam 28 kata Rasul, sampai sekarang malam 28 terus setiap tahun.
kita akan lebih siap-siap lagi. Tentunya ini musibah. Maka kata Rasul, farufi'at, akhirnya diangkat. Maksud diangkat itu adalah tidak dapat lagi diketahui kapan Lailatul Qadar tersebut. Tapi Rasul mengatakan, wa asa an yakuna khairan lakum, tapi boleh jadi ini lebih baik bagi kalian. Ya, ada hikmah di balik itu. Hikmahnya apa? Hikmahnya ya, kalau seandainya orang tahu kapan malam Lailatul Qadar setiap malamnya, boleh jadi dia cuma beribadah di malam itu saja. Ya. Jadi makanya Rasul berharap mudah-mudahan yang seperti ini lebih baik bagi kalian. Tapi mungkin masih ada ingat-ingat sedikit, Rasul beri kisi-kisi. Ya, beliau mengatakan faltamisuha fit tis'i was sab'i wal khamsi. Carilah di 9, pada 7 dan pada 5. 9 itu maksudnya malam 9 terakhir. Malam keberapa itu? Malam ke-21. Dan carilah pada malam ke-7 terakhir, yakni malam ke-23. Carilah pada malam 5 yang terakhir, maksudnya malam ke-25. Jadi 21, 23, 25 ini disebutkan secara khusus di dalam sabda ini. Dalam sabda yang lain, Rasul menyebutkan harrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil. Jadi seluruh malam ganjil dari 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, cari Lailatul Qadar di situ. Masuk enggak 27 di sini? Masuk. 29 juga masuk, ya. Bahkan kalau seandainya Ramadan itu 29 hari, akhirnya jadi 22, 24, itu witirnya jadi segitu ya. Maaf, witir tetap witir. Maaf, yang ketika sabda Rasul mengatakan adalah 9 terakhir, 7 terakhir, 5 terakhir jadi berbeda. Jadi 22 boleh jadi atau dari 20 hitungannya seperti itu. Makanya kita manfaatkan 10 hari terakhir itu, ya. Kemudian juga disebutkan secara khusus malam 27, ya. Karena masih menjadi perdebatan atau perbincangan di antara para ulama, malam ganjil ini malam kapan yang paling diharapkan terjadinya malam Lailatul Qadar. Kalau Syekh Al-Utsaimin mengatakan di kitab ini malam 27. Karena memang ada dalilnya secara khusus yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab. Beliau memastikan bahwa malam itu adalah 27. Beliau mengatakan, Lailatul Qadri wallahi inni la'alamuha, saya benar-benar mengetahui malam tersebut. Hiya lailatul lati amarana Rasulullah qiyamiha, malam itu adalah malam yang Allah memerintahkan kita untuk menghidupkannya dengan salat malam. Wa hiya lailatu 27, malam itu adalah malam yang ke-27 dari bulan Ramadan. Jadi diisi dengan ibadah, jangan diisi dengan bakar lilin, mercon, kembang api, ya, sebagaimana ini merupakan tradisi ya, kita di negeri Melayu. Ya, tidak tahu di negeri yang lain. Ya, di negeri Melayu pagi hari 26 itu ya. Pagi hari 26 itu setiap bapak sudah membuat, kalau di dekat tangga-tangga, kalau di Rangau itu di jenjang-jenjang itu di samping itu sudah buat seperti ini. Tempat-tempat lilin nanti. Di pagar-pagar juga dibuat tempat-tempat nanti, atau dibuat khusus kayak apa namanya, bentuk-bentuk masjid dan lain sebagainya. Dan dari awal Ramadan kadang sudah mengumpulkan tempurung-tempurung. Nanti tempurung itu ditombakin sampai tinggi, dibakar pada malam 27 itu. Hidup mercon juga, kembang api juga. Apa katanya? Menghidupkan malam 27. Bukan dengan mercon, tapi dengan ibadah. Kita ingin mencari Lailatul Qadar, bukan mencari bahaya, ya. Itu secara khusus malam ke-27. Maka ini malam yang paling diharapkan terjadinya malam Lailatul Qadar, ya. Kemudian ayat yang kelima, ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Artinya adalah sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Keselamatanlah pada malam hari itu,
Ya, mudah-mudahan malam hari itu ya penuh dengan kesejahteraan, keselamatan, keamanan. Sampai kapan disebutkan di sini? Matla'il fajri, sampai terbit fajar, yakni sampai waktu subuh. Itu waktu berakhirnya malam Lailatul Qadar. Jadi di sini disebutkan finishnya malam Lailatul Qadar secara jelas, yaitu matla'il fajri, waktu subuh terbit itu habis malam. Jadi malam itu dimulai dari ghurubus syams, terbitnya matahari, tenggelamnya matahari, akhirnya adalah ketika terbitnya fajar. Itu disebut sebagai satu malam. Nah, Lailatul Qadar yaitulah waktunya. Ya, mulai masuk waktu maghrib sampai subuh, kita mengencangkan sarung kita untuk bersungguh-sungguh melakukan ibadah. Dan ibadah apa yang dilakukan pada malam hari itu? Syekh Al-Utsaimin menyebutkan, Dr. Firanda juga menukil perkataan ulama di dalam buku tafsir beliau, ya, dan ini pendapat yang kuat, Allahu taala alam, bahwa ibadah yang diperintahkan kita untuk melakukannya di malam hari itu adalah solat malam. Ya, solat malam. Qiyam yang dimaksud di sini itu adalah solat malam. Meskipun kita tentunya boleh menghidupkan malam tersebut dengan selain solat malam. Kalau seandainya capek, ya, berdiri tegak dari habis tarawih sampai subuh itu dengan solat, kita bisa mengisinya dengan Al-Quran, bisa mengisinya dengan zikir, berdoa, ya, di sela-sela kita solat itu. Namun ibadah yang disebutkan lebih baik daripada 1000 bulan tadi, pendapat terkuat mengatakan ibadah solat malamnya. Ya, apa namanya? Salatul lail. Solat malamnya itu. Baik, kita kembali ke ayat yang kelima. Salamun hiya hatta matla'il fajar, yakni mereka memberi salam kepada kaum muslimin. Siapa mereka tadi? Itu yang turun dari langit, malaikat Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka turun, mereka selain membawa keberkahan, mereka juga memberi salam kepada kaum muslimin. Siapa yang di antara kaum muslimin yang diberi salam itu? Yang beribadah pada malam hari itu. Meskipun manusia tidak mendengarnya, tapi mereka mengucapkan salam kepada mereka-mereka yang sibuk beribadah ini, sehingga malam tersebut penuh dengan kesejahteraan. Ya. Dan salam malaikat itu maksudnya apa? Ya. Salam malaikat itu maksudnya adalah mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada orang-orang yang beribadah pada malam hari itu. Dan keselamatan itu dijamin sejak kapan sampai kapan? Sejak terbenamnya matahari hari ke-26 itu. Jadi kalau anggap, ya, supaya mudah, anggap malam Lailatul Qadarnya terjadi malam ke-27, maka semenjak terbenamnya matahari hari ke-26 itu, terbit malam yang ke-27 sampai terbit fajar hari ke-27 itu, maka selama itulah dijamin keselamatan bagi orang-orang yang beribadah pada malam hari itu. Tapi ingat, diikat dengan apa tadi? Dengan syarat dia melakukan ibadah tersebut imanan wahtisaban, sebagaimana sabda Nabi, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ada hadiah tambahan di sini, barang siapa yang qiyamul lail, salat malam pada malam hari itu dalam rangka menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan mengharapkan pahala dari sisi Allah semata, diampuni dosa-dosanya, ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Lalu ada tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini secara khusus diajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, namun ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya sebagai umat Muhammad tentang doa yang dibaca atau dianjurkan untuk dibaca pada malam Lailatul Qadar. Aisyah pernah bertanya, ya, ada
suatu hari yang aku tahu atau aku sangat yakin bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Kalau seandainya saya tahu dan yakin seperti itu, apa doa yang mesti saya ucapkan? Rasul mengatakan, kuli, berdoalah seperti ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Engkau mencintai orang yang meminta maaf, karenanya maafkanlah aku. Ya, ini mengandung metode yang baik dalam berdoa. Kita puji Allah. Ya, kita sebutkan salah satu namanya. Sebagaimana kita meminta kepada orang juga dengan itnab. Itnab itu gombal-gombal dulu, puji-puji dulu. Masya Allah, antum rajin kali ke majlis. Ya, boleh pinjam buku enggak? Gitu kan? Ya, puji dulu, baru setelah itu kita meminta permintaan kita. Demikian makna dari 5 ayat dari surat Al-Qadar. Kemudian kita tambahkan sedikit pelajaran yang penting yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin di dalam kitab beliau tentang penjelasan dan tafsir makna surat Al-Fatihah dan Qisar Al-Mufassal ini. Beliau menyebutkan tentang sebuah pertanyaan. Pertanyaan itu muncul dari firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat keempat surah Al-Qadar tadi. Bunyinya apa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Apa makna ar-ruh tadi di situ? Jibril. Dari mana antum tahu? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Dan mereka bertanya tentang ruh. Katakan, masalah ruh itu adalah perkara Rabb saya. Lalu kenapa bisa ditafsirkan dengan Jibril alaihi salam di situ? Bagaimana cara kita mengkompromikan tafsiran itu dengan ayat yang barusan tadi kita bacakan? Ya, cara mengkompromikannya bahwasannya ruh dalam bahasa Al-Quran tidak memiliki satu arti saja. Ya, ruh dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Allah, ya, di dalam Al-Quranul Karim itu memiliki beberapa makna. Di antara maknanya adalah Jibril alaihis salam. Jadi mana ruh dalam surah Al-Qadar ayat keempat itu memang Jibril alaihi salam. Sedangkan dalam surah Al-Isra yang tadi kita bacakan, wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Ruh yang dimaksud di sini adalah jiwa yang menjadi rahasia kehidupan seseorang. Kalau itu memang Allah Ta'ala a'lam. Ya. Kulir ruh min amri rabbi. Katakan itu perkara Tuhanku. Saya tidak tahu apa-apa tentang jiwa. Ya, ruh itu dibahasakan dengan jiwa dalam bahasa Indonesia, ya. Ya. Yang mana kalau dicabut, ya udah, manusia tidak hidup lagi. Nah, bagaimana bentuk ruh itu, bagaimana wujud dia, itu yang ditanyakan oleh orang-orang dulu kepada Nabi kita Muhammad, yang Allah perintahkan Muhammad, Nabi kita, untuk mengatakan kepada mereka, itu masalah Tuhan saya. Saya tidak tahu. Jadi dalam bahasa Arab ini namanya adalah al-wujuh wan nadhair. Al-wujuh itu ada satu kata memiliki banyak makna di dalam Al-Quran. Makanya kita butuh apa? Butuh tafsir. Butuh belajar makna dari surat-surat seperti ini. An-nadhair itu ada ada beberapa kata dalam Al-Quran yang maknanya itu sama. Ya. Contohnya itu adalah pertama tadi tanazzalul malaikatu warruh. Ruh di sini Jibril artinya. Dalam ayat lain disebutkan juga ruh yang mananya Jibril dalam Al-Qur'an surah An-Naba, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Pada hari di mana ruh itu berdiri dan para malaikat yang lain juga. Siapa itu ruh? Jibril. Disebutkan lagi secara khusus, ya. Saffa, berdiri berbaris. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan. Apabila ada pertanyaan tentang pelajaran kita hari ini, silahkan ditanyakan, ya, sambil memikirkan pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan.
Ana akan menjelaskan lagi sedikit tentang sujud tilawah. Kemarin ternyata dikabarkan bahwa yang akhwat masih kebingungan, padahal kita sudah beri tanbih juga di awal. Sebelum solat kita kabari bahwa nanti kita akan solat mempraktikkan sujud tilawah yang tadi kita jelaskan. Maka nanti lakukan seperti ini, seperti itu. Ternyata bagi sebahagian akhwat yang di belakang tidak jelas penjelasannya, suara di belakang tidak jelas, atau memang belum bisa dicerna dengan baik. Kita katakan lagi bahwa ada ayat-ayat di dalam Al-Quran yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati ayat tersebut baik di luar salat ataupun di dalam salat, maka beliau melakukan sujud sunnah yang disebut sebagai sujud tilawah. Hukumnya apa? Sunnah. Ya, sunnah untuk kita melakukan sujud. Baik kita membacanya di luar salat ataupun di dalam salat. Di luar salat sambil duduk, setelah itu baca, kita sujud. Dalam salat kita sujud kalau seandainya kita sebagai imam. Kalau sebagai makmum jangan sujud sendiri sedangkan imam tidak sujud, gitu ya. Baik. Di antara ayat-ayat yang disebut sebagai ayat sujud tilawah itu atau disebut sebagai ayat sajdah itu, pada satu ayat yang ada pada surat Al-Alaq yang pada pertemuan yang lalu kita bahas. Ya. Nah, yang membuat mungkin agak kebingungan perbedaan surah Al-Alaq dengan ayat sajadah yang lain ini, di mana ayat sajadah yang lain itu letaknya di tengah surat, bukan di akhir surat sebagaimana surah Al-Alaq. Yang di tengah mungkin sebahagian akhwat mungkin sudah, tapi mungkin kebanyakannya tidak. Ya, bapak-bapak pun mungkin, yang ikhwan pun mungkin, ya, yang pernah menghadiri solat Jumat yang imam membaca surat As-Sajdah di rakaat pertama, mungkin itu pun kalau seandainya imamnya sujud, ya, mungkin pernah merasakannya ketika membaca di ayat apa itu? Innama yu'minu bi ayatillah. Apa? Allahumma salli. Innama yu'minu bi ayatillahi alladhi. Mohon maaf, ada yang bisa ingatkan? Innama yu'minu bi ayatillah. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Nah, di ayat itu ketika dibaca oleh imam yang paham bahwa itu sunnah dan dia ingin mengerjakan sunnah, maka dia sujud. Allahu Akbar, sujud dengan takbir yang diucapkan, ya, yang dilafazkan, tidak diam begitu saja. Ya, ini pendapat yang terkuat. Bahkan kita tidak mengetahui ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa tidak dengan takbir. Jadi ada sebahagian yang kita pernah di belakang beliau turun gitu saja, ya, naik baru kalau tidak salah bertakbir, ya, tidak ada kode jadinya gitu, ya. Yang laki-laki mungkin bisa melihat imam, tapi yang ibu-ibu nggak tahu, ya. Wahum la yastakbirun. Allahu Akbar, turun sujud. Ibu-ibu, ya, turun sujud. Baca subhana rabbiyal a'la seperti biasa, subhana rabbiyal a'la. Kemudian ketika imam bangkit, Allahu Akbar, kita ikut bangkit juga. Lalu tentunya imam melanjutkan bacaannya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'a, dan seterusnya. Ya. Nanti habis surat itu secara sempurna baru takbir lagi untuk apa? Untuk ruku. Seperti yang kita lakukan kalau seandainya tidak ada surat tilawah tadi. Sudah seperti biasa. Ya, katanya ada pertanyaan sebelumnya. Jadi ketika kita sudah sujud itu sudah dianggap satu rakaat? Belum. Ya, belum dianggap satu rakaat. Jelas ya?
Nah, mungkin yang agak membingungkan surat Al-Alaq ini karena dia terletak di akhir surat yang mana biasanya orang kalau sudah menyempurnakan surat langsung ruku. Kita praktekkan di sini lagi ya. Apa surat ayat terakhir bunyinya? Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ya. Itu akhir surat. Dan kita boleh mau tidak melakukan sujud atau tidak, ya boleh, sah-sah saja karena hukumnya adalah sunnah. Nah, kalau seandainya kita melakukan sunnah tersebut, maka kita langsung sujud yang disebut sebagai sujud tilawah tadi, sebagaimana yang kita praktekkan pada pertemuan yang lalu. Lalu kita baca subhana rabbiyal a'la, berapapun bacaan yang kita ditakdirkan oleh Allah sampai imam bangkit lagi. Allahu Akbar. Bangkit nih, masih di rakaat pertama atau tidak? Ya, masih di rakaat pertama. Ya. Kalau dia membaca surah Al-Alaq itu di rakaat pertama, ya masih di rakaat yang pertama. Kalau imam melanjutkan bacaannya, berarti dia mengambil surat yang baru. Karena surat yang pertama tadi sudah habis. Mengambil surat yang baru yaitu Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Ini biasa dipraktikkan biasanya di bulan Ramadan malam terakhir ketika menghatamkan juz terakhir, juz amma. Enggak mungkin setiap surat dibaca dalam satu rakaat. Dalam satu rakaat dibaca beberapa surat. Kalau bertepatan surah Al-Alaq yang pertama dibaca, mereka akan menambah dengan surat-surat yang lain. Jadi habis kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, sujud, langsung sujud. Turun sujud langsung tanpa ruku. Sujud subhana rabbiyal a'la, kemudian bagi Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar, dilanjutkan mungkin dengan ayat lain sampai mereka mau ruku. Baru ruku. Habis ruku, sami Allahu liman hamidah, sujud seperti biasa, bangkit lagi, baru setelah itu dianggap selesai satu rakaat. Kalau seandainya tidak melanjutkan bacaan, bagaimana? Sebagaimana yang kita praktikkan pada pertemuan yang lalu, turun kita melakukan sujud tilawah. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la, kemudian kita bangkit, Allahu Akbar. Kita tidak melanjutkan bacaan, diam sejenak ya untuk mengambil tumakninah, rukun dalam solat. Setelah itu langsung takbir lagi melakukan ruku. Allahu Akbar. Nah, kemarin membuat kebingungan sampai katanya ada sebagian udahlah saya solat sendiri gitu. Solat sendiri ya. Karena bingung, ini tidak tahu rakaat yang keberapa ini gitu kan. Nah, jadi mudah-mudahan penjelasan ini tidak membuat kita bingung lagi ke depannya. Ya, kita bersyukur-syukur kita bisa merasakan banyak kesempatan untuk melakukan sujud tilawah ini agar ilmu kita tidak lupa. Di antara caranya, coba cari masjid-masjid yang melakukan sujud itu di hari Jumat subuh. Ya, coba ke situ. Jami itu di antara yang rutin. Di sini mungkin rutin juga ya. Karena dulu Ustaz Kahfi juga merutinkannya di Al-Huda ya, atau mungkin di masjid-masjid yang lain. Demikian. Kemudian kita ringkaskan surah Al-Qadar tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami menurunkannya yakni Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah kamu malam Lailatul Qadar itu apa? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, pada malam hari itu turunlah malaikat secara umum dan malaikat Jibril secara khusus dengan perintah Rabb mereka untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajar, kesejahteraan pada malam hari itu, keselamatan yang ada pada malam hari itu yang diberikan para malaikat kepada orang-orang yang sibuk beribadah pada malam hari itu sampai terbitnya fajar, yakni sampai berakhirnya malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat bagi kita. Apabila ada pertanyaan, satu atau dua mungkin kita bisa jawab pada kesempatan kali ini insya-Allah. Silakan. Kalau tidak ada, mungkin kita yang bertanya. Iya, silakan. Silakan Abu Zaki. Sujud. Iya. Iya, silakan.
Iya. Hmm. Baik. Tentang sujud sahwi. Sujud sahwi ini ya, sujud yang dilakukan ketika ada yang terlupa. Dilaksanakan baik dari rukun-rukun ataupun kewajiban-kewajiban salat dengan perincian-perincian atau perbedaan-perbedaan urutan yang disebutkan oleh para ulama atau para fuqaha di dalam kitab-kitab fikih mereka. Intinya rukun kewajiban apabila tertinggal lupa untuk mengerjakannya, maka disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi. Ya, disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi. Adapun tentang hukum sujud sahwi itu sendiri, wallahu taala alam, ya, tahu mana pendapat terkuat di dalam hal ini, ya, kita tidak tahu mana pendapat terkuat pada hal ini. Namun yang kita pahami sampai saat ini, ya, adalah sebagaimana yang kita pahami dari sebahagian ulama yang pernah kita baca, bahwa hukumnya adalah wajib pada salat wajib dan sunnah pada salat sunnah. Ya, wallahu taala alam. Ya, apabila ada kekeliruan atau mungkin kita akan coba nanti menggali lebih dalam. Prakteknya seperti yang disebutkan oleh penanya tadi, ketika ada seseorang imam misalnya yang dia lupa, artinya dia menganggap sudah selesai 4 rakaat, ya. Jadi dia duduk tahiyat akhir, padahal itu masih rakaat yang ketiga. Dia duduk, makmum mengingatkan dengan subhanallah. Lalu sejenak setelah diingatkan, dia pun bangkit untuk mengerjakan solat rakaat yang keempat. Maka dalam kondisi seperti ini, itu seharusnya imam melakukan sujud sahwi. Ya, sujud sahwi itu kapan dilakukan? Meskipun secara teori para fuqaha membedakan, ada yang mengatakan yang kelupaannya seperti ini itu sebelum salam, yang ketinggalannya atau kelupaannya seperti ini itu setelah salam. Namun berdasarkan prakteknya, itu yang diamalkan itu di luar dari teori yang disampaikan. Yang dipraktekkan adalah sebelum salam. Baik yang ditinggalkan itu rukun, baik yang ditinggalkan itu kewajiban, baik itu karena kelebihan atau karena kekurangan, sujud sahwinya sebelum salam itu gampangnya. Ya, sebelum salam kita sujud sahwi dilakukan sebanyak dua kali. Misalnya kita sudah selesai, innaka hamidum majid, kemudian kita lakukan sujud 2 kali, Allahu akbar, ya. Kita boleh membaca subhana rabbiyal a'la di situ, boleh diam juga, ya. Sebahagian riwayat menyebutkan bacaan khusus untuk sahwi, sajada wajhiya lilladzi afan subhana man la yashu wa la yanam, tapi ini riwayat yang lemah, wallahu taala alam. Kita boleh baca diam atau baca bacaan sujud biasa, subhana rabbiyal a'la berapapun, ya. Kemudian kita bangkit lagi dari sujud, ya, seperti duduk antara 2 sujud begitu, kemudian langsung sujud lagi, tidak ada bacaan di antara 2 sujud itu, kita langsung sujud untuk kedua kalinya. Setelah itu baru salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu adapun tentang hukum, insyaallah nanti kita coba gali lebih dalam lagi. Kalau seandainya tidak seperti yang kami sampaikan, kami akan letak di kolom komentar live kita saat ini, insyaallah, ya. Coba nanti dilihat. Ada handphone Android, insyaallah, ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, silakan. Baik, ini kita tunda dulu untuk pekan yang akan datang, karena waktu kita sudah sangat malam. Kita akan mengerjakan salat Isya. Selanjutnya kita akan kembali ke rumah masing-masing dengan membawa ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.
Wallahu ta'ala a'la wa alam. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan berkat taufik dari Dia, yang salah itu dari kami, kekurangan ilmu kami dan dari syaitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أن